dahulu yang dipimpin oleh Mbak Putri. Silakan. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Pada hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka makmur sentosa. Bika di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kembali. Kemudian dilihat kanan kirinya siapa temannya yang tidak masuk hari ini. Ada. Arinca sama Abel ya, akhirnya masuk. Kemudian di sini ibu ingin menanyakan sesuatu pada kalian. Pernahkah kalian mendengar suara dewa? Pernah. Suara apa? Gimana suaranya? Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita dapat memahami sikap menjadi pendengar yang penuh perhatian sehingga nantinya kita dapat menerapkan sikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Nah, di sini Bu sudah menampilkan sebuah gambar. Gambar yang pertama yaitu di sini ada Rani dan juga Budi. Budi itu sedang menceritakan curhatan kepada Rani dan Rani sedang mendengarkan cerita dari Budi. Dan yang kedua yaitu ada Rani dan juga ibunya Rani. Di sini Ibu Rani sedang menceritakan sebuah cerita dalam buku teks pada Rani. Nah, di sini Bu menanyakan sebuah pertanyaan, bagaimana sikap kita saat ada orang yang sedang berbicara? Mendengarkan, menyimak, tidak menyela pembicaraan saat ada orang yang mendengarkan, atau saat ada orang yang bicara. Kemudian, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 anggota. Kemudian dibagikan sebuah LKPD ini ya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu ada bahan ajar berupa PPT. Disimak ya. Ya, Bu. Nah, di sini adalah materi mengenai pendengar yang perlu perhatian. Untuk pengertiannya, apa sih mendengarkan itu? Mendengarkan adalah kegiatan saat kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Sama seperti saat kita mendengarkan cerita dari ibu dan juga guru di sekolah. Sedangkan menyimak adalah kegiatan mendengarkan dan memahami informasi lisan yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian ada macam-macam sikap menyimak. Yang pertama yaitu sikap badan tegak. Jadi saat kita mendengarkan orang berbicara, sikap badan kita tegak, fokus mendengarkan, angkat tangan jika ingin bertanya, dan pandangan fokus ke orang yang sedang berbicara, serta tidak berbicara sendiri atau menyela pembicaraan. Kemudian untuk contoh sehari-hari seperti di rumah, yaitu saat orang tua sedang bercerita, kita duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya untuk contoh di sekolah, yaitu saat guru menjelaskan pelajaran, kita duduk dengan tenang, mendengarkan dengan seksama dan tidak berbicara sendiri. Dan yang ketiga yaitu contoh di masyarakat. Saat ada tetangga sedang bercerita, kita tidak menyela dan mendengarkan dengan seksama cerita yang disampaikan. Kemudian ketika diajak bicara oleh orang yang lebih tua, kita menjawab dengan sopan dan juga santun. Kemudian bisa dilihat pada LKPD yang pertama. LKPD pertama itu ada
kegiatan. Di situ kalian cetaklah gambar yang menunjukkan sikap baik saat mendengarkan orang yang berbicara. Kemudian LKPD kedua, tulislah apa yang kalian ketahui tentang mendengarkan. Dan kemudian LKPD ketiga, jodohkan tempat dengan sikap menyimak dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dikerjakan bersama kelompoknya ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Nah, kemudian pada LKPD keempat, coba dilihat. Nah, di situ ada kegiatan menyimak cerita yang telah disediakan oleh guru. Nah, di sini ada cerita mengenai harimau dan tikus, singa dan tikus. Coba disimak dulu. Singa dan tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan yang luas. Suatu ketika, setelah menyantap makan siangnya, singa tertidur pulas di bawah pohon. Tikus berjalan sambil asik bernyanyi hingga dia tidak melihat yang ada di depannya. Rupanya tikus menginjak buah pisang hingga dia tergelincir dan terjatuh tepat di wajah singa. Tak sengaja ekor tikus masuk ke hidung singa. Ia membuat singa terbangun dengan marah sambil mengaum dengan keras. Singa segera menangkap tikus itu dengan cakar besarnya. Tikus mulai ketakutan dan memohon kepada singa untuk tidak memakannya. Jangan makan aku. Aku yang akan menyelesaikanmu jika kamu melepaskan aku dari ini. Dan aku akan membantu memberikan kau kalian. Singa setuju dengan penawaran tikus dan melepaskannya. Beberapa hari kemudian, singa berjalan menyusuri hutan. Ia melewati pepohonan yang terdapat sebuah perangkap. Kakinya menginjak perangkap tersebut hingga ia masuk ke dalam jari-jari besar. Singa marah dan ketakutan sambil mengaum dengan keras. Tikus mendengar suara auman singa dan dengan segera ia berlari mencari singa. Jangan lari singa, aku akan menolongmu. Dengan segera tikus melawan singa dengan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memutus tali jari-jari. Akhirnya singa berhasil keluar dari perangkap. Karena singa merasa senang dan bangga dengan pertolongan tikus, ia mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih tikus, kau sudah menolongku. Kau berjanji tidak membuatmu takut lagi. Sama-sama singa. Pada akhirnya, singa dan tikus menjadi teman untuk selamanya. Nah, ceritanya sudah selesai. Selanjutnya ada soal untuk cerita yang telah kalian simak. Yang pertama, apa sih yang membuat tikus tadi terjatuh? Ada yang tahu? Apa? Bisa, karena udah pisang-pisang gitu ya. Ya, kulit pisang, betul.
pisang. Kemudian soal yang kedua, siapa yang menolong singa? Ibu. Apa yang dilakukan tikus untuk menolong singa? Yaitu memutus tali menggunakan giginya yang tajam. Nah, setelah kalian mengerjakan semua LKPD-nya, silahkan mempresentasikan hasil kerja LKPD pada kegiatan ketiga. Di sini siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, ya silahkan. LKPD ketiga. Di LKPD yang ketiga tentang kita menarik garis. Yang pertama, rumah. Kita tarik garis ke gambar yang ketiga. Ini ada contoh mendengarkan perhatian dari ibu. Ya betul. Kemudian Yang di sekolah, gambar yang pertama, mendengarkan guru menjelaskan. mengisahkan cerita, ya betul silakan. Yang ketiga di masyarakat ini mendengarkan teman cerita. Ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Silakan. Pada lembar kerja peserta didik 3 ini kita menarik garis. Yang pertama ada di rumah, gambarnya yang ketiga mendengarkan ibu. Kemudian ada di sekolah, gambarnya yang pertama mendengarkan guru. Yang ketiga dan di masyarakat ini pertama dia mendengarkan teman bercerita. Ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian dari LKPD yang telah kalian simak, kalian kerjakan dan juga bahan ajar yang telah kalian simak, di sini bikin memberikan penguatan. Nah, di sini mendengarkan adalah kegiatan saat kita menyimak apa yang telah disampaikan oleh orang lain. Seperti contohnya di rumah tadi kita mendengarkan ibu yang sedang bercerita. Kalau di sekolah apa Mbak Cinta yang tadi? Mendengarkan guru menjelaskan. Ya betul. Kalau di masyarakat, Mbak Sofi apa? Mendengarkan teman bercerita. Ya betul sekali. Nah, kemudian di sini kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Di sini kerjakan secara mandiri ya. Lihat dulu. Ini sudah ya. Yang lainnya ya. Sama yang LKPD-nya tadi ya dikumpulkan semua. Ibu. Sudah. Nah, soal evaluasi ini ibu akan koreksi terlebih dahulu. Dari soal evaluasi ini sekaligus menjadi kegiatan penutup untuk pembelajaran kali ini. Sebelum itu, kalian harus tetap semangat dan jangan lupa belajar. Dipimpin berdoa untuk Mbak Putri. Persiapan mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.